Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian peralatan yang digunakan dalam packing atau pengiriman sampel. Jadi yang pertama ada plastik infeksius untuk sampah medis, kemudian ada plastik ziplock yang belum dihazard, kemudian ada penutup kepala, kemudian handscoon, kemudian ada masker bedah, kemudian ada pot dahaknya, kemudian ada tisu, kemudian parafilm, kemudian ini ada full box, di dalamnya juga terdapat ice pack untuk pemackingan sampel. Dan kemudian ada label untuk identitas. Setelah menggunakan alat pelindung diri, kemudian kita identifikasi sampel dan mencocokkannya dengan TB05. Setelah dirasa antara identitas sampel dengan TB05 sesuai, kemudian kita melakukan identifikasi sampel apakah baik untuk digunakan pemeriksaan atau tidak. Jika tidak, kita dapat melakukan pengulangan sampel kepada pasien atau menolak sampel tersebut. Jika dirasa sudah sesuai, kemudian sampel dilakukan packing atau pengemasan. Selanjutnya kita melakukan packing atau triple packing terhadap sampel. Yang pertama, setelah dipastikan sampel itu baik untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian kita kasih dengan parafilm dan pastikan pot dahak atau misal pot sputum itu tertutup dengan baik. Nah, selanjutnya setelah itu kita menggunakan tisu. Nah, kita bungkus spesimen dan pot dahak dengan tisu. Selanjutnya kemudian dilakukan dimasukkan ke dalam plastik ziplock atau plastik clip. Setelah dimasukkan ke dalam plastik clip atau ziplock, selanjutnya boleh diberi dengan karet agar tidak terjadi tumpahan. Nah, selanjutnya setelah selesai kita masukkan ke dalam full box dan pastikan di dalam full box itu sudah tersedia ice pack atau ice gel. Nah, pastikan pada saat menyimpan dalam full box itu posisi pot dahak atau pot sputum menghadap ke atas dan tidak boleh terbalik. Dan pastikan tidak terjadi guncangan pada box. Kemudian tutup full box. Selanjutnya setelah dimasukkan ke dalam full box, kita selanjutnya packing TB05. TB05 boleh dilipat, kemudian nanti dimasukkan ke dalam plastik ziplock atau plastik clip. Kemudian lipat plastik clip sesuai dengan ukuran TB05. Setelah di packing, kemudian TB05 yang sudah dimasukkan ke dalam plastik ziplock disimpan di atas full box dan boleh dirapat dengan menggunakan lakban plester. Nah, selanjutnya kita menempelkan tanda biohazard ke dalam di luar full box. Nah, kemudian menempelkan tanda panah ke atas agar pada saat mengantarkan sampel tidak dalam keadaan posisi terbalik. Dan kemudian setelah dirasa selesai dan formulir semuanya telah komplit, sampel siap dilakukan pengiriman. Selamat siang Pak, ini ada sampel dari Puskesmas Seluruh ya untuk dilakukan pemeriksaan. Ada ini buku terima ya Pak ya. Nanti saya cek Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang.
Setelah sampel diterima di Rumah Sakit RSUD Kota Tangerang. Kota Tangerang, sebagai Fasiankes rujukan yang pertama yaitu kita melakukan registrasi ke nama buku penerimaan sampel TCM. Lalu kita mencocokkan identitas sampel dengan form TB05. Setelah dirasa identitasnya sesuai dengan form TB05, kemudian petugas melakukan pencatatan di buku register. Lalu petugas mengecek kualitas sampel dahak. Pause. Setelah selesai pengecekan kualitas sampel sputum, jika sampel sputum memenuhi kriteria untuk pemeriksaan TCM, kemudian dilanjutkan pemeriksaan TCM. Kemudian, jika ada sampel sputum yang tidak memenuhi kriteria, tidak dilakukan pemeriksaan TCM, kemudian mengkonfirmasi ke Fasiankes yang merujuknya. Salah satu contoh sampel yang tidak memenuhi kriteria untuk pemeriksaan TCM yang pertama yaitu bocor atau rembes, kemudian kualitas sputumnya berupa saliva, lalu bercampur darah. Jika ada spesimen yang tidak memenuhi kriteria, maka pihak rujukan akan menelpon atau mengkonfirmasi dengan Fasiankes yang merujuk. Assalamualaikum, Bu. Ya, ini dari Faskes rujukan RSUD Kota Tangerang menginformasikan bahwa sampel atas nama A pemeriksaan TCM itu sampelnya bocor, Bu. Dilakukan pengiriman sampel ulang bisa ditelepon pasien. Ya. Boleh. Baik, nanti saya kirim ya, Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih.